Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang sama-sama dikasihi dan selalu diberkati oleh Tuhan. Senang kembali bisa berjumpa di pagi hari ini, menikmati persekutuan bersama dengan Tuhan. Satu hal yang kita yakini dan kita percayai, bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah menyertai kamu sekalian. Amin. Kita akan membaca bahagian firman Tuhan menurut Renungan Harian Toraya, edisi Selasa 6 Juli 2021, yang terambil dari Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai 11. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Kami menyembah Engkau dalam hadirat-Mu Tuhan, dan kami merindukan firman-Mu untuk menjadi pegangan kami dan pedoman menjalani hari-hari kehidupan kami. Hati kami telah kami bukakan, bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai 11. Bersabar dalam penderitaan. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang ada pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Amin. Tema renungan kita ialah sabar, kunci menghadapi penderitaan. Saudara, tidak seorang pun di dunia ini yang menyukai penderitaan. Namun hal itu tidak dapat dipisahkan dari kehidupan kita, sehingga saat kita mengalami penderitaan, kita bersikap marah, kecewa, bahkan menuduh orang lain, atau mungkin menuduh Allah sebagai penyebab penderitaan itu. Setelah memperingatkan orang-orang kaya yang hidupnya berorientasi pada harta dan kesenangan, Yakobus mengingatkan orang percaya untuk sabar sampai kedatangan Kristus. Dalam hal ini, Yakobus memberikan gambaran mengenai petani. Seorang petani bersabar menantikan hasil tanahnya. Dalam masa penantian itu, petani bergantung pada hujan yang adalah anugerah Tuhan. Contoh kesabaran yang lain adalah para nabi dalam zaman Perjanjian Lama. Meski menghadapi penolakan, bahkan kematian, para nabi telah menyuarakan kebenaran Tuhan. Seringkali mereka mati tanpa melihat
hasil upaya mereka, yakni pertobatan orang-orang yang menjadi sasaran misi mereka. Walaupun demikian, para nabi setia kepada Allah. Selain bersabar dalam penantian, orang beriman dipanggil untuk sabar menanggung penderitaan. Itulah yang terlihat dalam kisah Ayub. Ia memiliki kesabaran menanggung penderitaan tanpa kehilangan iman. Ajakan Yakobus juga berlaku bagi kita. Seperti halnya jemaat saat itu dikuatkan untuk bersabar menanggung penderitaan, kita pun diingatkan akan hal yang sama. Kita memang tidak pernah tahu kenapa harus mengalami penderitaan. Namun, jika hidup penuh rasa syukur dan bersabar, kita akan dimampukan melewati penderitaan. Amin. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan di pagi hari ini, yang mengajar kami bersabar menghadapi penderitaan. Tambahkanlah kesabaran itu kepada kami, dan ajar kami untuk selalu melihat ada maksud lain Tuhan di balik setiap penderitaan yang kami alami, bahwa itu adalah ujian iman untuk tetap tahu mengharapkan pertolongan Tuhan. Sertai kami sejauh hari ini Tuhan, semoga yang baik yang Tuhan kenan itu yang kami lakukan. Jauhkan kami dari menyakiti hati Tuhan dan menyakiti hati sesama. Engkau lihat kami yang sedang bergumul, banyak jemaat. Mungkin yang mengikuti ibadah ini ada yang sedang bergumul, sakit penyakit. Tuhan tolong, tambahkan iman, tambahkan kekuatan menghadapi sakit penyakit. Selalu ada harapan, jika Tuhan berkenan, berikan kesembuhan. Yang bergumul masalah-masalah lain, ajar mereka untuk menyampaikannya dalam doa dan harap kepada Tuhan, sehingga mereka pun memperoleh kelegaan karena mereka telah menyampaikannya dalam doa kepada Tuhan. Sertai kami semua dalam melakukan pelayanan, anggota jemaat, majelis gereja, pengurus OIG, kami bersatu padu mengangkat pelayanan untuk kemuliaan nama Tuhan. Di masa-masa pandemi COVID-19 yang tak kunjung berakhir, iman kami semoga tetap berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Tuhan, lihatlah dunia ini yang kembali dilanda oleh COVID-19. Sempat kami melihat bahwa angka mereka yang tertular COVID-19 sudah mulai menurun, tapi belakangan kami menyaksikan lewat media bahwa kemudian angka kenaikan mereka yang terinfeksi COVID semakin meningkat. Tuhan ajar kami untuk memohon campur tangan Tuhan. Tuhan ampuni dosa dan kesalahan kami, berharap satu saat nanti keadaan ini dilalukan dari bumi ciptaan-Mu, dari bumi Indonesia. Bapa di sorga, berkati keluarga kami, semoga keharmonisan selalu ada di tengah-tengah keluarga kami. Ajar kami untuk semakin menumbuhkan iman kami tergantung hanya kepada Tuhan. Sertai kami dalam menjalani hari-hari kami sejauh minggu ini. Kami bawa doa ini hanya dalam satu nama yang kuasa, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Umat Tuhan mengakhiri ibadah kita, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Saudara-saudara, demikian ibadah kita pagi hari ini. Terima kasih kesempatan menikmati persekutuan dengan Tuhan. Satu hal yang kita yakini, Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Tuhan memegang tangan kita. Tetaplah setia berjalan bersama dengan Tuhan dalam kebenarannya. Salam sehat selalu.